Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 846. Juga seperti David, Zhao Chuanglah yang menjadi gila. Melihat Xiao Ru, yang membeku menjadi patung es dengan senyuman di wajahnya dan tidak bergerak, Zhao Chuang berlari mendekat dan memeluk Xiao Ru dengan erat. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk mencairkan embun beku di tubuh Xiao Ru. Terlihat bahwa pria ini memiliki perasaan yang nyata terhadap Xiao Ru. Cepat, aku perintahkan kamu. Cepat buat api. Cepat buatkan api untukku. Zhao Chuang memerintahkan dengan keras kepada orang-orang yang dibawanya. Tapi di tempat yang dingin dan beku ini, apa yang kamu gunakan untuk membuat api? Tidak bisakah aku memerintahkanmu untuk mendengar? Tidak bisakah kamu mendengar? Zhao Chuang meninju dan menendang bawahannya. Tetapi bahkan jika dia membunuh bawahannya, tidak ada cara untuk menyalakan api di tempat seperti itu. Pada saat ini, Qin Xiaoxian, yang telah memegang lengannya, memandangi keluarga panjang di tangan David. Matanya hijau. Dan setelah melihat penampilan David yang linglung saat ini, dia akhirnya mengedipkan mata pada Qin Xiaoang. Dan miliknya kaki tiba-tiba menendang, seluruh orang pergi ke arah David. Tetapi saat ini, David tidak bergerak, seolah-olah dia tidak memperhatikan gerakan Qin Xiaoxian. Serangan diam-diam sama sekali, David tidak bergerak, tetapi Xuan Yuankai tidak bisa duduk diam dan membiarkan Qin Xiaoxian itu. Bawa Longjing pergi, lakukan, Xuan Yuankai memberi perintah. Dan orang-orang yang dibawanya juga bergerak ke arah David. Dan salah satu Wu Zong menyapa Qin Xiaoxian dan tidak membiarkannya mendekati David. Saya mengandalkan. Melihat ini, Cheng Kun mengucapkan kata-kata kotor dan meneriaki bawahannya. Apa yang kamu lihat? Jangan cepat-cepat. Longjing akan menjadi milik orang lain sebentar lagi. Cheng Kun juga bergegas menuju David. Kali ini, ketiga pihak terjebak dalam perkelahian. Mereka semua ingin mendekati David dan merebut Longjing di tangan David. Tetapi dua pihak lainnya akan memblokirnya. Untuk sementara waktu, lebih dari selusin orang berkerumun di sekitar David. Tetapi tidak ada yang mau mendekati David dengan mudah. Pada saat ini, David, sambil memegang Longjing di tangannya, bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa seperti ini? Sonya dan Gullinger menjaga David dengan ketat. Wajah mereka sangat jelek. Karena mereka tahu bahwa dengan dua kekuatan mereka tidak bisa melindungi David sama sekali. David, bergembiralah. Ini takdir. Kami tidak menyesali apa yang kami lakukan untukmu. Kamu memakan kristal naga. Ayo keluar dari sini sekarang. Pergi ke Yanlong. Ambil kristal naga Yanlong. Kalau tidak, akan terlambat. Sonya berteriak pada David. Tidak. Aku tidak akan pernah mengambil kristal naga lagi. Aku tidak akan menggunakan hidupmu untuk kristal naga apapun. Tidak. David memandang Sonya dan tiba-tiba memeluk Sonya. Sonya merasakan suhu di tubuh David dan air mata pun tak kuasa berhenti mengalir. Keluar. Meski dia dan David sudah lama bersama David, hampir mustahil bagi mereka untuk berpelukan begitu erat. David, tahukah kamu, saat pertama kali bertemu denganmu, kupikir berdasarkan identitasku sebagai wanita tertua di keluarga Su, aku bisa melindungimu dan mendukungmu seumur hidup. Tapi perlahan aku menemukan bahwa orang yang dilindungi adalah aku. Tapi aku tidak bisa membantumu sama sekali. Aku pernah menyalahkan diriku sendiri dan merasa rendah diri. Karena musuh atau teman di sekitarmu semakin kuat. Aku merasa aku semakin kecil. Dan aku tidak layak untukmu. Baru setelah kakek Long memberitahuku tentangmu, identitasmu,
Dan perlunya aku membantumu di pulau itu. Aku menyadari bahwa aku berguna bagimu dan bahwa aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Inilah yang ingin saya lakukan. Sekarang kami akan melakukannya. Pergilah ke Yanlong. Jangan buang waktu, bisik Sonya dalam pelukan David. Tidak, aku tidak akan mengorbankan siapapun di antara kalian untuk diriku sendiri. Tidak akan pernah. David melepaskan Sonya dan berkata tegas dengan matanya. Bab 847. Nak, bawakan Longjing. Pada saat ini, Cheng Kun menerobos blok dan mendekati David. Dengan pisau, matanya tertuju pada Longjing di tangan David. Melihat Cheng Kun bergegas membawa pisau, wajah Sonya langsung berubah. David mengerutkan kening, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Dengan keras, terdengar suara seperti benturan baja. Telapak tangan David benar-benar menamparkan pisau Cheng Kun, dan tubuh Cheng Kun terlempar keluar. Cheng Kun hanyalah kekuatan dari sang guru besar, bukan lawan David sama sekali. Tubuh David telah memakan pil pemadam tubuh dan sekeras besi. Dengan kekuatan tuan besarnya, David tidak bisa terluka. Cheng Kun jatuh ke tanah, hanya merasa seluruh lengannya seperti hancur. Ia memandang David dengan ngeri. Bagaimana mungkin kekuatan telapak tangan David yang barusan bisa dimiliki oleh seorang tuan yang hebat? Apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Cheng Kun memandang David di depannya. Meskipun dia mendambakan Longjing, tangan David, dia tidak berani meraihnya begitu saja. Berlama-lama, kamu menjaga Sonya. David menyerahkan Sonya kepada Gullinger untuk merawatnya. Bagaimanapun, kekuatan Gullinger jauh lebih kuat dari Sonya. Meskipun Sonya juga memiliki kekuatan, tidak apa-apa menghadapi beberapa gangster lokal. Di hadapan para master hebat ini, kekuatan ini tidak layak untuk disebutkan. Gullinger mengangguk dan berdiri di depan Sonya. David mengambil Longjing dan menelannya tanpa ragu-ragu. Longjing memasuki tubuh David, dan aura yang menghancurkan langit dan menutupi bumi langsung memenuhi tubuh David. David belum pernah merasakan energi spiritual yang begitu kuat. Dengan kristal naga ini, David dapat menyerap energi spiritual setiap saat. Ini sangat membantu budidaya Daud. Tidak heran jika Erwin mengorbankan nyawanya mencari jalan untuk membuat David mengambil Longjing. Aura yang tiba-tiba keluar dari tubuh David menghentikan semua orang yang tadi berkelahi. Saya melihat mata David sedikit panas, dan temperamennya menjadi sedikit segar dan halus, seolah-olah peri telah turun ke bumi. Otot-otot David memancarkan udara segar. Salju setinggi ratusan meter di sekitarnya mulai mencair, dan terdapat rerumputan hijau di tanah terbuka. Segera setelah salju mencair, area tersebut menjadi semakin luas, dan akhirnya air salju yang mencair menyatu menjadi sungai dan mengalir ke laut. Salju mencair, dan tanah yang terbuka menjadi penuh kehidupan. Di masa depan, setengah dari dinginnya Pulau Suolong tidak akan ada lagi rumput. Orang ini memakan Longjing. Melihat David benar-benar menelan Longjing, Cheng Kun meraung cemas. David, kristal naga ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Tidaklah berlebihan untuk menukar kristal naga dengan sebuah kota, tapi kamu benar-benar memakannya. Qin Xiaoxian meraung marah ketika dia melihat David telah memakan Longjing. Saat Longjing belum dicerna, buka perutnya dan keluarkan Longjing. Mata Suan Yuankai tajam, dan pedang di tangannya hendak menusuk pada David, tapi Suan Yuankai belum bergerak. Tapi Qin Xiaoxian menamparkan David dengan telapak tangannya. Jika dia bisa mendapatkan Longjing dan kembali ke tanah keluarga Qin, dia pasti akan digunakan kembali. Dan mungkin dia bahkan bisa memasuki kabinet tanah keluarga. Melihat Qin Xiaoxian menyerangnya, David tidak ceroboh, tetapi terkejut, dan nafas yang menakutkan bergetar. Saat ini, David penuh dengan energi spiritual, dan dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya di sekujur tubuhnya. Tangan darah, Qin Xiaoxian meraung keras. Tangannya langsung mengubah telapak tangan menjadi cakar,
dan ada lebih banyak energi di tangannya, yang begitu kuat sehingga bahkan baja pun bisa terkoyak dalam sekejap. Yaitu menggunakan tangannya untuk langsung merobek tubuh David menjadi dua bagian, dan mengambilnya. Keluar Longjing yang ditelan David. Bab 848. Lakukan. Melihat hal ini, Xuan Yuankai segera memerintahkan bawahannya Wuzong untuk mengambil tindakan. Jika tidak mereka akan menjadi pasif ketika Qin Xiaoxian mendapatkan Longjing. Lakukan. Cheng Kun pun memberi perintah. Memerintahkan bawahannya Wuzong untuk menyerang. Melihat bahwa Qin Xiaoxian hendak mencapai David, energi mengerikan itu hendak mencabik-cabik David. Tetapi segera, dua energi yang sama mendominasi menyerang dan menghantam bersama dengan Qin Xiaoxian. Tubuh Qin Xiaoxian terbang keluar. Tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah. Muncrat, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengikuti master dari dua bidang seni bela diri. Setelah keluarga Xuan Yuan dan dua Wuzong dari gerbang perak, setelah memukul mundur Qin Xiaoxian, mereka segera menembak ke arah David. Tetapi sebelum mereka dapat menangkap David, keduanya mulai berkelahi. Sekarang David telah menjadi siang momo. Semua orang ingin menangkap David, dan mereka semua melakukan yang terbaik. Hanya saja apakah itu Qin Xiaoxian atau dua sekte bela diri keluarga Xuan Yuan dan gerbang perak, kekuatan mereka seimbang, sehingga sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Tuan Muda Cheng, Tuan Muda Xuan Yuan, Anda ingin mendapatkan Longjing, dan saya ingin membunuh nyawa David. Mengapa kita bertiga tidak bekerja sama? Dan setelah membunuh David, aku tidak akan pernah membawa Longjing itu bersama kalian berdua. Qin Xiaoxian memahami bahwa jika pertarungan ini berlanjut, pada akhirnya hanya David yang akan bangga. Cheng Kun dan Xuan Yuankai melambaikan tangan mereka untuk menarik semua bawahannya ketika mereka mendengarnya. Mereka sedang memikirkan usulan Qin Xiaoxian. Cheng Kun, menurutku itu bukan ide yang buruk. Jika kita bertarung seperti ini, pada akhirnya aku khawatir tidak ada yang bisa mendapatkan Longjing. Mengapa tidak bekerja sama? Biarpun anak itu menyerap Longjing, kita bisa langsung membaginya menjadi dua, separuh dari keluarga kami. Menghisap darahnya dan memakan dagingnya juga dapat membantu kami dalam kultivasi, kata Xuan Yuankai kepada Cheng Kun. Cheng Kun berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Kali ini, ketiga aliansi itu menatap David, menghadapi tatapan mata serakah dan kejam dari ketiga keluarga. Punggung David berada berlumuran keringat dingin. Jika hanya ada satu Wuzong peringkat 4, David tidak takut sama sekali. Tetapi sekarang ketiga Wuzong sedang mengincar. Bahkan jika David menelan kristal naga dan memegang pedang pembunuh naga di tangannya, mustahil untuk menghadapi ketiga Wuzong pada saat yang sama. David, kamu dengan patuh melakukan bunuh diri sekarang, dan penderitaan darah dan dagingmu akan berkurang untuk sementara waktu. Jika kamu membunuh kakak laki-lakiku, hari ini adalah hari di mana aku akan membalaskan dendam kakak laki-lakiku. Qin Xiaoxian memandang David dengan dingin dan berkata, sebagai Wuzong, terlalu tidak tahu malu bagimu untuk datang berurusan denganku bersama. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi di alam Wuzong. David mencibir. Dia ingin menggunakan taktik agresif. Yang terbaik adalah membiarkan orang-orang ini menanganinya satu persatu. Sekalipun itu pertarungan roda, dia tidak takut. Dengan adanya Longjing, David dapat diisi ulang terus-menerus. Apakah kamu memprovokasi saya? Sayang sekali itu tidak ada gunanya bagiku. Jika kamu bisa membunuhmu, kamu bisa menggunakan metode apapun. Qin Xiaoxian tidak peduli. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Melihat ini, wajah David perlahan berubah menjadi dingin. Dan dia berkata dengan lembut kepada Gulinger. Linger, ajak Sonya mencari kesempatan untuk pergi. Jangan tutup aku. David tahu bahwa kali ini dia lebih beruntung daripada keberuntungan. Dan dia tidak bisa biarkan Gulinger dan Sonya mengikutinya.
Suan Yuankai dan Cheng Kun ini juga bukan hal yang baik. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan, David tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Sonya dan Gu. Berlama-lama di tangan kedua orang ini. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal bersamamu. Kamu mati, aku mati bersamamu. Sonya menggelengkan kepalanya kuat-kuat, lalu menatap Gu Linger dan berkata, Linger, larilah sendiri. Aku ingin mati bersama David. Bab 849. Gu Linger menggigit bibirnya dan menatap David dengan air mata berlinang. Dan akhirnya, intisari hatinya, aku tidak akan pergi. David sudah mati. Dan aku tidak akan hidup. Sekarang aku tidak bisa hidup tanpa dia. Pada saat terakhir ini, Gu Linger mengungkapkan pikiran batinnya. Sebenarnya di dalam hatinya, David sudah lama menduduki posisi penting. Namun karena Sonya, Gu Linger tidak pernah berani mengikuti David untuk mengungkapkan isi hatinya. Gu Linger tersipu karena dia mengatakan apa yang ada di hatinya. David sedikit terkejut, tapi Sonya tampak sangat tenang. Tersenyum pada Gu Linger, meraih tangannya dan berkata, Linger, sebenarnya, aku sudah lama melihat pemikiranmu tentang David. Kami adalah saudara perempuan yang baik. Aku kebetulan menemaninya ke Huangquan bersama-sama. Dan aku juga punya teman dalam perjalanan. Ya, Gu Linger mengangguk. Tapi tidak ada sedikit pun rasa panik dan ketakutan. Kematian. Bagi mereka berdua saat ini, tidak ada rasa takut yang sama sekali. Selama mereka bisa mati bersama David. David memandang Gu Linger dan Sonya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, tidak satu pun dari mereka akan melarikan diri sendiri. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kita semua tetap hidup. Mata David mulai dipenuhi semangat juang. Dia tidak bisa melihat Sonya dan Gu Linger mati bersamanya. Dan dia tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. David, cobalah. Jika kamu benar-benar hancur, Linger dan aku akan bunuh diri juga. Dan kami tidak akan pernah membiarkan mereka menghina. Sonya tahu apa yang sedang ditanyakan David. Jadi katanya, David mengangguk dengan berat. Dan ketika dia mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul. Mengambil langkah pertama ke depan. Dan aura menakutkan berosilasi ke sekeliling. Aku tidak mengira kamu memiliki banyak hubungan cinta. Dan ada 2 wanita cantik. Bersedia mati untukmu. Karena ini masalahnya. Maka aku akan membahasmu. Qin Xiaoxian terkejut. Tubuhnya memancarkan aura. Tetapi pada saat yang sama, ada darah yang menetes dari sudut mulut Qin Xiaoxian. Qin Xiaoxian sedikit mengernyit. Dia baru saja dilukai oleh keluarga Suan Yuan dan 2 sekte bela diri Gerbang Perak. Sekarang, jika beruntung, organ dalam Qin Xiaoxian masih berputar. Qin Xiaoxian melirik Cheng Kun dan Suan Yuankai, dan dia ingin mereka menyusul untuk menyerang David. Ikut dia, perintah Cheng Kun kepada bawahannya tanpa ragu-ragu. Suan Yuankai juga mengangguk ke arah pembangkit tenaga listrik Wuzong yang dibawanya dan memasok mata. Qin Xiaoxian tidak memiliki kekhawatiran apapun ketika dia melihat kedua keluarga sepakat untuk syuting bersama, dan melihat Qin Xiaoxian memukul David. Di tangan Qin Xiaoxian, lapisan gelombang udara yang terlihat seperti riak. Pukulan ini hampir memadatkan seluruh energi Qin Xiaoxian. Dia tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Sekarang dia terluka. Lebih baik David keluar lebih awal, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Ketika David melihat pukulan Qin Xiaoxian, dia tiba-tiba mengeluarkan aura emas. Seperti sepotong baju besi di tubuh David. Apa ini? Qin Xiaoxian sedikit mengernyit. Tetapi kecepatan di tangan tetap tidak berkurang. Dan dia menghantam tubuh David. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, Qin Xiaoxian menghantam David dengan keras. David, yang seharusnya terlempar karena pukulan, berdiri utuh saat ini. Tetapi Qin Xiaoxian merasakan kekuatan anti guncangan yang sangat besar, dan tubuhnya tiba-tiba membeku.
Mundur beberapa langkah. Lenganku mati rasa karena shock. David tidak menyerang Qin Xiaoxian, tetapi memegang pedang pembunuh naga dan mengurung orang kuat Pilimen Wuzong yang menyerang. Pedang Qi yang menakutkan langsung melonjak beberapa kaki, dan dia menyelimuti langit, seolah-olah dia akan membelah seluruh langit, umumnya. Setelah pedang Qi seperti itu, wajah Wuzong yang kuat dari gerbang guntur berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur, dan dia mundur tanpa bertarung dengan David sama sekali. Pukulan Qin Xiaoxian tidak menyebabkan kerusakan apapun pada David, yang membuat orang kuat di gerbang perak Wuzong sedikit tidak yakin dengan kekuatan David. Jadi di hadapan pedang David yang menakutkan, dia segera mundur. Bab 850. Sama seperti David yang memaksa Qin Xiaoxian dan orang kuat dari Sekte Bela Diri Gerbang Perak mundur, dia selalu waspada terhadap orang kuat dari keluarga Xuanyuan untuk mencegah serangan diam-diam dari belakang. Namun, David menyapu matanya dan tidak menemukan pembangkit tenaga listrik keluarga Xuanyuan. Tetapi pada saat itu dia dengan jelas melihat bahwa mereka bertiga menyerangnya bersama-sama. "Kamu mau pergi kemana?" David terhibur. Tidak berani gegabah. "Apa?" Tiba-tiba, tak jauh di belakang David, seruan Sonya mengejutkan hati David. Memegang pedang pembunuh naga, David tiba-tiba menoleh dan menebas dengan satu pedang. Tapi sudah terlambat. Saya melihat orang kuat Wuzong dari keluarga Xuanyuan, membawa Sonya di satu tangan dan Gulinger di tangan lainnya, melompat. Sisi Xuanyuan Kai seperti sedang membawa ayam. Sonya dan Gulinger tertangkap dan berjuang mati-matian. Namun menghadapi Wuzong yang kuat, keduanya bahkan tidak sempat bunuh diri apalagi kabur. "Lepaskan mereka berdua." David memelototi Xuanyuan Kai. Aura pembunuhnya langsung menyelimuti semua orang di keluarga Xuanyuan. Dia tidak menyangka Xuanyuan Kai ini begitu tercela. Di permukaan, dia mengirim seseorang untuk menyerangnya. Tetapi di belakang punggungnya dia menangkap Sonya dan Gulinger. "Lepaskan mereka berdua. Pegang saja tanganmu. Aku jamin keselamatan mereka berdua." Xuanyuan Kai mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan sangat bangga. Dan pembangkit tenaga listrik Wuzong keluarga Xuanyuan mengendalikan Sonya dan Gulinger. Sekarang selama dia mengerahkan sedikit tenaga, Gulinger dan Sonya akan pergi menemui Lord Yan. "Xuanyuan Kai, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menelan semuanya?" Cheng Kun melihat Xuanyuan Kai telah menangkap Sonya dan yang lainnya untuk memeras David, dan segera berkata dengan ekspresi tidak senang. Disepakati bahwa ketiga keluarga akan pergi bersama. Tetapi Xuanyuan Kai ini sebenarnya mengirim orang-orangnya sendiri untuk menyelinap dan menangkap Sonya dan yang lainnya. Tidak terlihat jelas bahwa mereka sedang mempermainkan mereka. Qin Xiaoxian memandang Xuanyuan Kai dengan ekspresi bermartabat saat ini. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya. Saat ini, dia bisa menebak apa yang dipikirkan Xuanyuan Kai. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diperankan oleh seorang anak kecil. Tapi sekarang dia terluka. Keluarga Qin tidak memiliki keuntungan, jumlah atau kekuatan. Jadi dia tidak berani mengatakan apapun ketika dia tahu dia ditipu oleh Xuanyuan Kai. "Cheng Kun, aku bisa mendapatkan kristal naga itu sendiri. Jadi mengapa aku harus berpisah denganmu?" Xuanyuan Kai memiliki ekspresi sukses di wajahnya. "Xuanyuan Kai, kamu lumpuh. Aku akan membunuhmu." Watak Cheng Kun yang berapi-api. Keduanya awalnya tidak saling berpandangan. Tetapi demi aliansi sementara Longjing, dan sekarang dia telah ditipu oleh Xuanyuan Kai. Bagaimana mungkin Cheng Kun tidak marah? Jika dia tidak marah, dia adalah tidak layak untuk itu. Dia memiliki nama Cheng Kun dari obor. Cheng Kun membawa orang-orang dari gerbang guntur dan berjalan menuju Xuanyuan Kai. Xuanyuan Kai tidak terburu-buru dan berkata kepada bawahannya, "Berikan kedua wanita ini kepadaku. Hentikan mereka." Orang kuat Wuzong mengangguk, dan menyerahkan Sonya dan Gulinger ke Xuanyuan Kai. Dan dia membawa keluarga Xuanyuan dan bergegas ke Cheng Kun. Dan tak lama kemudian keduanya bertarung bersama.
Qin Xiaoxian memimpin seseorang untuk berdiri di samping dengan wajah jelek. Pada saat ini, dia merasa bahwa keluarga Qin mereka bahkan tidak ada artinya di mata orang-orang ini. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Qin Xiaotian bertanya pada Qin Xiaoxian dengan bingung. Awalnya dia mengandalkan Qin Xiaoxian, tapi sekarang Qin Xiaoxian terluka. Qin Xiaotian sedikit kewalahan. Tunggu. Saya tidak akan berbicara. Dan tidak ada yang boleh bertindak gegabah, Qin Xiaoxian bisa. Tunggu saja dan lihat perubahannya saat ini. Saat ini, Xuan Yuankai sedang memandang David dengan sikap menang. Tidak peduli betapa marahnya David. Sudut mulut Xuan Yuankai masih terangkat. David, dengan patuh buang senjatanya dan tangkap tanpa tanganmu. Atau kedua pacar kecilmu akan mati. Xuan Yuankai berkata dengan bangga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.